Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mida Lufianti Marani dengan NIM 2106051100065 dari numerical metode. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa metode yang digunakan pada soal yang sudah diberikan, yaitu untuk soal yang pertama, yaitu saya memakai metode Newton, di mana di sini pada soal nomor 1 yaitu terdapat list nilai dari x-nya. Nah, di situ nilai x-nya itu random. Jadi di sini saya memilih list nilai x-nya yaitu 2, 6, 11, 12 dan 15. Itu didapat dari A sama dengan 2, B sama dengan 4, C sama dengan 5, D sama dengan 1, dan E sama dengan 3. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya, di mana di sini ada X dan Y, yaitu merupakan inputannya untuk diinputkan nanti pada outputan. Lalu di sini ada T, yaitu inputan juga, tetapi di sini untuk memasukkan titik yang akan dicari. Nah, di sini karena sudah ditentukan yaitu titik yang dicarinya 10, maka T-nya ini adalah 10. Lalu ini adalah sebagai panjang datanya, data X-nya. Baik, di sini juga terdapat perulangan, di mana perulangan ini itu untuk nilai B0, B1, B2, B3, dan B4, sehingga nantinya akan menghasilkan matriks D seperti ini. Lalu B0 hingga B4 ini adalah sebagai rumusnya, di mana pada Newton ini dibutuhkan variabel B, sehingga B ini dibutuhkan sampai 4. Lalu di sini terdapat pengkondisian, di mana ini ditujukan untuk menghitung titik X lebih dekat kemana, karena di sini X-nya sudah ditentukan yaitu 10, yaitu titik X yang ingin dicari adalah 10. Maka di sini nilai X yang terdekat yaitu 6, 11, dan juga 12. Lalu pada sintak ini itu adalah untuk memperhitungkan approximate-nya, dan di sini terdapat 3 kondisi, di mana nantinya tergantung dari yang sudah kita dapatkan dari nilai X yang terdekat oleh X yang dicari. Karena tadi yang terdekat adalah 6, 11, dan 12, maka itu masuk di kondisi yang ini. Dan yang terakhir adalah untuk menampilkan nilai approximate-nya dari titik yang diberikan. Lalu di sini output yang dihasilkan adalah ketika nanti di run, maka akan muncul masuk list nilai X-nya. Lalu kita masukkan, yaitu di sini saya memakai 2, 6, 11, 12, dan 15. Lalu nilai Y-nya yang sudah ditentukan yaitu 2, 5, 19, 26, dan 28. Lalu titik X-nya yang dicari yaitu 10. Lalu di sini D-nya akan menampilkan matriksnya. Tetapi karena di sini adalah treat order saja, maka di sini nilainya yaitu 2, 0,75, dan juga 0,2278. Lalu akan dihitung nilai approximate-nya dari titik yang diberikan dengan fungsi yang tadi sudah saya jelaskan, maka dihasilkan 4,4667. Baik,
Baik, selanjutnya kita masuk ke metode kedua untuk soal yang pertama, yaitu spline, dimana di sini pada codingannya yaitu terdapat X dan Y sebagai inputan. Jadi nanti kita akan memasukkan list nilai X dan Y nya. Lalu terdapat juga inputan T, yaitu titik yang akan dicari. Lalu ada codingan matriks Z, yaitu codingan yang digunakan untuk matriks utamanya. Dan juga di sini ada perkalian dari matriks antara matriks U dan juga matriks Z diinverskan. Di sini. Lalu di sini juga ada hitungan jika X sama dengan 10, maka pengkondisian if else-nya itu menghitungnya sesuai kondisi. Nah, karena di sini itu adalah kondisinya titik yang akan dicari adalah 10, maka kita memakai kondisi yang ini. Dan yang terakhir yaitu untuk menampilkan nilai X yang valid. Maka tadi kita masuk ke outputannya, di mana outputan di sini yang pertama ditampilkan adalah masukkan list nilai, yaitu udah saya masukkan untuk X-nya, dan juga di sini untuk nilai Y-nya juga, dan titik yang ingin dicarinya yaitu 10. Maka di sini akan tampil yaitu matriks Z-nya, lalu matriks O-nya, dan juga matriks C-nya. Dan yang terakhir yaitu filenya itu hasilnya adalah 16,3000. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode Gauss-Seidel, yang mana ini merupakan metode untuk soal nomor 2. Jadi pada pemrogramannya di sini terdapat A, yaitu inputan untuk matriksnya, lalu yang B inputan untuk vektornya. Lalu di sini ada nilai matriks dan juga nilai vektornya. Lalu di sini ada fungsi di mana fungsinya itu membuat matriks baru untuk menggabungkan matriks dan vektornya. Maka ketika menggunakan fungsi ini, maka akan menghasilkan matriks seperti ini. Maaf, salah. Maka matriksnya untuk yang pertama seperti ini. Lalu di sini ada perulangan, di mana perulangan ini merupakan perulangan yang digunakan pada metode Gauss-Seidel. Dan di sini juga perulangannya membuat sebuah matriks dengan segi atas. Lalu di sini juga segi atas itu yang dimaksudkan adalah 4, 1, 3, min 2, dan 10. Maka nantinya untuk segi atas itu yang diagonal yang sudah disebutkan tadi itu akan nilainya 0. Lalu di sini diagonal tersebut nilainya 0, maka akan dilanjutkan terus hingga diagonal yang sudah disebutkan tadi bernilai 0 semuanya. Lalu selanjutnya akan disubstitusi balik nilai paling terakhir jadi ini dengan ini, maka akan dihasilkan X yaitu 1. Di sini X-nya bernilai sama semua. Baik, selanjutnya untuk metode kedua dari soal nomor 2 yaitu LU, di mana di sini
LU itu dalam codingannya itu terdapat ada definisi variabelnya. Di sini B-nya yaitu 5, 3, 4, min 18, 3 dan seterusnya. Lalu untuk C-nya min 10, 8, 11, 11 dan 14, dan juga di sini ada panjang datanya. Lalu untuk proses dekomposisi A sama dengan LU-nya. Oh ya, di sini untuk LU itu jika di singular maka dia diuraikan atau di dekomposisi. Nih, di proses dekomposisinya A sama dengan LU, maka dia akan menjadi segitiga bawah. Lalu pada proses dekomposisi A sama dengan LU ini terdapat terdapat kondisi, dan juga di sini juga terdapat substitusi majunya, lalu substitusi mundur, dan ya lanjut untuk ketika di run maka dia akan menampilkan Z-nya yaitu ini, lalu B-nya yaitu dengan nilai ini, C-nya yaitu ini, dan L-nya yaitu matriksnya, dan U sta yang terakhir adalah X-nya. Baik, mungkin sekian dari saya. Maaf bila ada salah dan kekurangan baik perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.